Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri wa ni'matillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara ataupun mendiskusikan salah satu pemikiran Islam, ya, yaitu tentang dengan topik mafahim Islam sebagai patokan tingkah laku dalam kehidupan manusia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pemahaman, ya, atau mafahim itu merupakan makna dari adanya pemikiran itu sendiri. Perlu kita pahami sebelum kita membahas pada isi pokoknya bahasan kita pada kali ini, ya, bahwasanya kita harus memahami tentang mafahim itu sendiri. Mafahim atau pemahaman itu adalah makna dari pemikiran. Nah, kita ambil contoh langsung, misalkan pemikiran tentang sebuah objek. Misalkan kita membahas tentang pemikiran air, ada pemikiran umumnya, tapi juga ada pemikiran syariatnya, ya. Nah, itu semuanya ada pemahamannya masing-masing. Jika kita membahas air sebagai pemikiran umum, ya, dia hanya dipahami sebagai bahwasanya air ini adalah terdiri dari unsur hidrogen ataupun oksigen. Tapi dalam pemikiran syariat, misalkan air ini adalah sebagai sebuah benda yang tentu memiliki hukum dalam kebendaannya. Nah, ketika air ini dalam sebuah botol air mineral misalkan, ya, yang dia itu netral dan sebagainya, maka dia sebagai dimaknai dia sebagai objek yang halal, ya. Nah, pemahamannya adalah bagaimana ketika objek pemikiran air itu dianggap halal, maka pemahamannya apa yang dilakukan oleh seseorang ketika tahu tentang pemikiran kehalalan sebuah benda, yaitu air. Nah, ini kita berbicara tentang makna mafahim. Nah, bentuk mafahim inilah, gitu ya, yang akan dijadikan manusia, ya, itu sebagai tolok ukur dalam setiap kehidupannya. Nah, contoh tadi itu menjelaskan bahwasanya jadi ada seluruh pemikiran Islam itu sebetulnya sebuah fakta-fakta yang real, ya, yang memiliki penunjukan atau makna yang nyata dan terjangkau oleh indera dan benak manusia, ya. Nah, dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam ini faktanya itu memiliki penunjukan yang nyata di dalam benak kita, ya, bisa kita indera. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah pemikiran-pemikiran itu, dia yang nanti kemudian dimaknai dan itu menjadi pemahaman bagi seseorang, dia itu datang kepada manusia itu sebagai petunjuk
dengan membawa rahmat, peringatan, dan nasihat. Ya. Dan juga ya pemahaman-pemahaman ini itu dalam rangka untuk memecahkan problem hidup yang timbul dari perbuatan manusia serta menentukan bentuk tingkah lakunya seperti apa. Inilah yang kita pahami terkait dengan mafahim Islam itu sendiri. Nah, karena kalau kita telusuri dia bahwasanya mafahim Islam itu ya itu yang apa yang kita terima terkait dengan pemikiran pemahaman tentang makna dari pemikiran-pemikiran Islam itu adalah ya isinya adalah nas-nas yang menjadi sumber dari terbentuknya mafahim itu ya, yakni nas-nas yang menerangkan pemikiran-pemikiran yang melahirkan mafahim tersebut ya. Maka ya akan kita dapati bahwa seluruh nas yang ada dan datang dalam bentuk mafahim ini ya itu akan dijadikan sebagai patokan tingkah laku manusia. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwasanya ketika kita memaknai pemikiran-pemikiran Islam ya itu artinya kita memahami Islam ya, kita menelusuri mafahim-mafahim Islam ya yang tentu itu kita jadikan patokan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya pemikiran-pemikiran Islam dipelajari oleh manusia, dipelajari oleh umat Islam ya itu tidak dijadikan patokan, tetapi hanya dijadikan pengetahuan. Nah itu suatu hal yang tidak tepat atau keliru ya, karena ya fenomenanya banyak orang yang memahami syariat-syariat Islam ya tetapi dia tidak mau ya untuk menjadikannya sebagai patokan tingkah laku dalam kehidupannya. Itu yang terjadi ya. Nah sehingga hal ini tidak bisa kita memahami pemikiran-pemikiran Islam itu hanya kita jadikan sebagai pengetahuan belaka. Tidak ada ruh yang bisa kita dapatkan dari pemikiran-pemikiran Islam itu. Nah, untuk menjadikan mafahim Islam itu sebagai patokan dalam kehidupan manusia ya, maka ada dua hal pokok yang harus dipahami oleh manusia, oleh umat Islam ya. Yang pertama yaitu bahwasanya Islam ini membawa mafahim sebagai patokan yang mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini, baik itu di dunia maupun di akhirat, yang menuju dalam kehidupan akhirat ya. Nah, ia mengambil setiap pemikiran Islam itu ya untuk mengatur tingkah lakunya ya dengan peraturan tersebut. Nah, dengan demikian yang menonjol dalam Islam itu ya, dalam Islam ya kita memahami Islam itu adalah dari segi amaliyahnya, praktisnya ya, bukan dari sisi teoritisnya saja ya. Karena harus diimplementasikan dalam tingkah laku mafahim Islam itu, tidak hanya sebagai pengetahuan saja. Nah kemudian yang kedua, memahaminya adalah bahwasanya umat Islam harus sadar bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan oleh Allah itu tidak lain sebagai agama, sebagai dinul ya, dan juga sebagai syariat, bukan sekedar sebagai pengetahuan dan ilmu semata ya. Jadi Allah menurunkan sesuatu dan sebagainya ya, itu bukan hanya sebagai pengetahuan. Allah menurunkan tentang ilmu pengetahuan, kerusakannya itu tidak hanya dalam rangka sebagai pengetahuan, tetapi dia itu adalah bagian dari syariat yang ditetapkan oleh Allah, nas-nas yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disampaikan Rasulullah dalam Sunnah. Terus bagaimana kita mengimplementasikan mafahim Islam dalam kehidupan sebagai tingkah laku? Kita contohkan misalkan
Ya. Bagi seseorang yang memahami pemikiran tentang makan minum misalkan, ya, tentu secara umum pemikiran umum dan pemikiran syariat, ya, ketika kita melihat benda dan sebagainya, maka kita lihat apakah benda itu haram atau halal dan sebagainya, ya. Demikian juga perintahnya Allah, ya, kulu washrabu, ya, makan dan minumlah, ya, itu adalah perintahnya Allah, ya. Kita pahami, pemahamannya adalah itu adalah sebuah kebolehan. Nah, sebuah kebolehan ini tentu akan kita detailkan apakah makanan yang ada, minuman yang ada dan sebagainya itu dihalalkan atau tidak. Ketika Allah itu memang syariatnya menghalalkan makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut, maka kita halal untuk memakannya, ya. Tetapi kalau Allah secara nas menyatakan misalkan larangan memakan daging babi, makan daging yang disembelih tidak atas nama Allah, khamr dan sebagainya, maka pemahamannya adalah kita harus meninggalkan itu yang kita lakukan. Nah, itulah bentuk dari mafhum Islam itu sebagai pedoman tingkah laku kehidupan manusia. Nah, dalam contoh lain misalkan, ya, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, ya, wa halal bai' wa harramar riba, ya. Allah itu menghalalkan apa? Jual beli, ya, tapi mengharamkan riba, ya. Ya, ketika Allah sudah menyampaikan bahwasanya jual beli itu diperbolehkan, ya, pemahamannya adalah kita bisa berjual beli sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, ya. Demikian pula dengan riba, ya. Ketika Allah melarang riba, ya, maka kita wajib meninggalkannya, ya. Bermanfaat atau tidak menurut manusia, karena Allah sudah menetapkan itu haram, maka pedoman tingkah laku kita menjadikan itu sebagai mafahim Islam, maka kita wajib meninggalkannya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagi orang yang, ya, tidak apa namanya menggunakan itu, ya, misalkan dia memahami riba sebagai sesuatu yang haram tetapi dia tetap melakukan, berarti dia tidak menjadikan itu sebagai pedoman tingkah laku mereka. Makanya ya sama saja, ya, dia menjadikan apa namanya mafahim Islam itu hanya sebagai pengetahuan belaka, ya, tidak sebagai patokan dalam kehidupan, ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena apa? Karena kalau Islam itu hanya dipahami sebagai pengetahuan saja, maka Islam itu akan kehilangan daya hidupnya, kehilangan powernya. Dia hanya sebagai pengetahuan saja, tidak lebih seperti orang-orang orientalis yang mempelajari Islam, ya, tetapi untuk memusuhi Islam, untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam dalam rangka untuk mencari celah yang bisa diperdebatkan dalam Islam, tidak dalam rangka untuk menjalani kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.